Selamat datang kembali di channel Ani Suryani. Masih di seri metodologi penelitian kuantitatif. Kali ini kita bahas topik yang ketujuh, yaitu desain penelitian atau research design. Apa sih desain penelitian itu? Desain penelitian itu merupakan suatu cara di mana research question, pertanyaan penelitian dan juga tujuan penelitian itu dioperasionalkan dalam research project. Research design ini menjadi blueprint atau menjadi rencana terkait dengan data collection, pengumpulan data measurement, pengukuran data atau pengukuran variabel, dan juga analisis data yang digunakan untuk menjawab yang ditanyakan dalam research question. Research design ini juga diinformasikan oleh philosophical assumption yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya. Mencakup apa saja? Desain penelitian, ya tentu saja data collection method, metode pengumpulan data, apakah mau menggunakan data sekunder yang mengambil dari database, atau pakai interview untuk penelitian yang kualitatif, ataukah mau menggunakan survei atau questionnaire. Sampling design itu juga dalam bagian desain penelitian. Nah, dalam sampling nanti akan kita pelajari apakah sampling itu probabilistik ataukah non-probabilistik. Mana yang cocok untuk riset yang akan dilakukan. Terkait dengan pengukuran, konsep-konsep dalam penelitian diturunkan ke dalam variabel, kemudian variabel itu dioperasionalkan di research design. Pengukurannya seperti apa, skalanya mau menggunakan yang bagaimana, ini semua akan masuk ke dalam bagian desain penelitian yang akan kita bahas dalam beberapa video berikutnya. Research design ini juga mengikuti jenis penelitian. Apabila penelitiannya itu merupakan penelitian yang eksploratory, maka tujuannya adalah untuk menjawab open question, untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Maka research design ini membantu peneliti untuk mendapatkan insight tentang topic of interest. Apabila penelitiannya adalah penelitian yang deskriptif, maka desain penelitian harus dirancang sedemikian rupa untuk bisa menjawab 5W1H. Apabila penelitiannya adalah yang jenis explanatory research, maka desain penelitian itu harus bisa menjelaskan hubungan antar variabel yang diteliti. Apabila risetnya adalah evaluative study, maka research design itu menemukan bagaimana sesuatu itu berjalan dengan baik atau tidak. Kalau gabungan gimana ya? Kalau gabungan yang tergantung dari apa yang digabungkan, maka research design juga harus bisa membantu untuk menemukan jawaban atas research question dari penelitian yang gabungan tersebut. Kita beralih ke methodological choice. Methodological choice itu kita bisa kelompokkan menjadi dua, yaitu mono method dan juga multiple method. Mono method ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu quantitative study yang datanya berkaitan dengan angka atau teks yang dijadikan angka, dan qualitative study. Sedangkan multiple method ini terbagi menjadi dua, yaitu multi method dan mixed method. Multi method ini menggunakan metode yang sama dengan sequence yang berkali-kali dalam suatu penelitian. Misalnya multi method quantitative study, maka ya riset kuantitatif ditambah dengan kuantitatif lagi pengambilan datanya, atau sebaliknya yang kualitatif ya kualitatif diikuti dengan kualitatif. Habis observasi misalkan kemudian dilanjutkan dengan interview. Nah, mixed method ini menggabungkan antara kuantitatif dan kualitatif. Lalu apa bedanya kuantitatif dengan kualitatif? Kuantitatif itu research filosofinya adalah post-positivism, sedangkan kualitatif itu lebih ke interpretif, realis, pragmatis. Kuantitatif itu merupakan metode yang deduktif, tetapi kualitatif itu bisa inductive approach to a theory development, bisa juga deduktif untuk menguji teori yang telah ada, atau bisa jadi abduktif, gabungan antara induktif dan deduktif. Karakteristiknya dalam metode kuantitatif yang dilihat itu adalah hubungan antar variabel yang diukur secara numerik, biasanya menggunakan metode statistik atau teknik-teknik statistik. Data collectionnya biasanya satu kali saja. Sedangkan kualitatif itu melihat hubungan antara meaning yang dibangun oleh participants. Bisa menggunakan variety of data collection method dan teknik, jadi bisa interview digabung dengan dokumen, interview digabung dengan observasi, atau interview digabung dengan observasi dan studi dokumen. Strategi penelitiannya untuk kuantitatif itu biasanya eksperimental atau survei, sedangkan kualitatif research strateginya, strategi penelitiannya itu bisa action research, bisa studi kasus, bisa etnografi, bisa grounded theory, atau
bisa juga menggunakan narrative research. Lalu bagaimana dengan mixed method? Mixed method ini biasanya research filosofi, yaitu adalah pragmatism atau dia menggabungkan antara dua pendekatan filosofi yang lain. Pendekatan terhadap teorinya bisa deduktif, bisa induktif, dan juga bisa abduktif. Nah, kalau kita bicara mixed method itu ada yang concurrent, ada yang sequential. Yang concurrent itu terjadi bersamaan. Metode kuantitatif dan metode kualitatif itu terjadi dalam waktu yang sama. Sedangkan yang sequential ini biasanya gantian, satu lebih muncul lebih dulu. Sebagai contoh, sequential exploratory itu kualitatif dulu, dilanjutkan dengan kuantitatif. Yang sequential explanatory kuantitatif dulu, dilanjutkan dengan kualitatif. Dan mixed method ini bisa multifase. Nah, apabila data itu diambil dari dua sumber yang berbeda, maka dibutuhkan yang namanya triangulasi. Apa itu triangulasi? Triangulasi modelnya ada 4. Yang pertama adalah method triangulation. Triangulasi dalam metode di mana digunakan metode yang bermacam-macam dalam pengumpulan dan analisis data. Yang kedua adalah data triangulation, di mana data itu dikumpulkan dari berbagai macam sumber pada waktu yang berbeda. Ada juga researcher triangulation yang dia menggunakan multiple researcher, lebih dari satu peneliti untuk mengumpulkan atau menganalisis data. Yang keempat ada yang namanya teori triangulation, di mana digunakan banyak teori atau lebih dari satu teori atau pendekatan untuk menginterpretasikan dan menjelaskan data. Pada video berikutnya kita akan bahas tentang strategi penelitian.